Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavia Margareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih, objek kajian, dan juga kegunaannya. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih secara bahasa yaitu memiliki arti paham atau mengerti. Allah pernah berfirman dalam surah At-Toha ayat 27 hingga 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang artinya, lepaskanlah kekakuan lidahku sehingga mereka mengerti perkataanku. Dari ayat di atas memang sudah dijelaskan bahwa pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum syariat Islam. Lalu pengertian dari ushul fiqh. Sedangkan pengertian dari ushul fiqh adalah suatu ilmu tentang pemahaman kaidah dan pembahasan yang mengantarkan untuk memperoleh hukum syara mengenai dalil-dalil yang rinci. Yang selanjutnya adalah objek kajian. Secara garis besar, objek kajian ushul fiqh terdapat tiga, yaitu yang pertama, sumber hukum dan seluk-beluknya, yang kedua pendayagunaan sumber hukum, dan yang ketiga adalah orang yang berwenang melakukan istibat dan segala sumber masalahnya. Selain itu, ushul fiqh juga mengkaji tentang pembahasan tentang dalil, ijtihad, hukum, dan juga kaidah. Lalu yang ketiga adalah kegunaan dari fikih dan juga ushul fiqh. Tujuan yang ingin dicapai dari ushul fiqh adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah dari dalil-dalil yang terperinci agar sampai pada hukum syara' yang bersifat amali. Lalu apa kegunaannya? Kegunaannya terdapat dua kegunaan. Yang pertama, apabila telah mengetahui metode ushul fiqh, lalu terdapat masalah yang baru ditemukan, maka dapat diselesaikan dengan menerapkan kaidah-kaidah pada ulama terdahulu. Lalu kegunaan yang kedua adalah apabila kita menghadapi suatu masalah yang sudah terurai di dalam kitab tersebut, lalu sulit diterapkan sesuai dengan keadaan pada saat itu, dan kita ingin merumuskan kembali sesuai dengan keadaan tertentu, maka kita harus tahu bagaimana cara dan usaha para ulama dahulu. Itu penguraian saya tentang pengertian fikih, objek kajian, dan juga kegunaannya. Selamat bertemu di bab 2. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan perkembangan ilmu fikih. Dalam perkembangan ilmu fikih ini terdapat dua masa. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW dan yang kedua pada masa sahabat Nabi. Demi kedisiplinan dalam perkembangan ilmu fikih, maka ilmu perkembangan ini melewati 4 tahap yang sangat panjang dan juga berurutan. 4 tahap ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, periode pertumbuhan, lalu pembinaan, kebangkitan, dan yang terakhir adalah kemunduran. Periode pertumbuhan ini dimulai dari pada masa Nabi, pada masa kenabian yang berlangsung hampir cukup lama, sekitar 23 tahun pada periode ini. Pada zaman Nabi Rasulullah SAW, perkembangan pada zaman itu sekitar 20 tahun dan dibagi menjadi dua masa. Yang pertama pada masa Mekah, yang kedua Madinah. Pada masa Mekah ini yaitu ketika Nabi SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian diikuti dengan dakwah secara terang-terangan yang berlangsung sekitar 13 tahun. Pada saat itu sumber fikih hanyalah Al-Quran dan juga Sunnah. Dan pada masa selanjutnya yaitu masa Madinah, ini berlangsung ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan pada masa inilah negara Islam pun mulai terbentuk. Maka dari itu Allah secara berangsur-angsur menurunkan wahyunya yang berisi tentang hukum Islam. Yang kedua pada masa sahabat Nabi. Periode ini bermula sejak 11 Hijriah, dari awal baginda Nabi SAW wafat hingga akhir abad pertama, kurang lebih 101 Hijriah. Pada masa ini dunia Islam sudah sangat luas sehingga menyebabkan masalah-masalah yang timbul. Oleh karena itu tidak mengherankan bila pada periode ini di bidang hukum ditandai dengan adanya penafsiran dan juga ijtihad
terhadap suatu kasus yang tidak ada nasnya. Di zaman sahabat Nabi ini, para muslimin sudah memiliki sumber hukum yang sangat sempurna, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasul. Namun tidak semua dapat memahaminya. Itulah penjelasan saya tentang pembentukan dan perkembangan ilmu fikih pada zaman Rasul dan juga sahabat Nabi. Sekian, sampai bertemu di bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang komposisi fikih, yaitu dalil dan juga istidlal. Yang pertama, dalil. Dalil menurut bahasa ialah petunjuk, sedangkan menurut istilah adalah sebuah bukti yang dapat dijadikan sebuah petunjuk apakah sesuatu itu benar atau tidak. Dalil adalah sesuatu yang merujuk pada suatu hal yang dicari, baik berupa keterangan, alasan, bahkan juga pendapat yang bisa berubah pengertian, hukum, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Lalu dalil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Dalil akli adalah bukti tentang sesuatu itu benar atau salah yang didasarkan pada akal sehat manusia. Biasanya dalil akli ini dipakai untuk ilmu akidah, karena ilmu akidah ini adalah suatu ilmu yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki akal sehat. Yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli ini adalah bukti atau alasan apakah sesuatu itu benar atau salah yang didasarkan pada Al-Quran. Kebenaran dalil nakli ini bersifat mutlak dan berlaku di semua tempat karena berdasarkan firman Allah dan juga sunnah Rasul. Yang selanjutnya adalah istidlal. Istidlal menurut bahasa ialah meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Menurut Imam Al-Dimyati, istidlal ini merupakan mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Sedangkan menurut Abdul Hamid Hakim, istidlal ini adalah mencari dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran dan Al-Sunnah, dan juga tidak ada pada ijma' dan juga qiyas. Maka dari itu pencarian pada Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' dan juga qiyas itu tidak bisa dikatakan sebagai istidlal. Menurut saya itu penjelasan saya tentang komposisi fikih. Selamat bertemu 4. Baik, saya sudah sampai di bab 4, yaitu tentang hubungan fikih dan juga usul fikih. Fikih seperti yang sudah saya jelaskan di bab pertama tentang pengertian fikih sendiri dan juga usul fikih. Untuk fikih adalah pembelajaran untuk mengetahui hukum syariat Islam. Sedangkan usul fiqh sendiri dapat diartikan sebagai kaidah untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Maka dari itu, hubungan antara fikih dan juga usul fiqh sangat erat karena mereka saling berkesinambungan. Menurut saya sampai situ saja untuk penjelasan saya tentang hubungan fikih dan usul fiqh. Sampai bertemu di bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fikih dan kaidah fikih. Kaidah itu menurut bahasa Arabnya adalah qawaid, berarti aturan atau patokan. Nah, menurut Ahmad Warson, di sini qawaid ini bisa diartikan menjadi 4 arti. Yang pertama, al-asas, yaitu dasar atau pondasi. Yang kedua, al-qanun, yaitu peraturan dan kaidah dasar. Yang ketiga adalah al-mabda, prinsip, dan yang terakhir adalah al-nasok, yaitu metode atau cara. Sedangkan menurut Dr. Asy Syafi'i dalam bukunya Usul Fiqh Islami, beliau mengatakan bahwa qawaid ini merupakan kaum yang bersifat universal yang diakui oleh satuan hukum juz'i yang banyak. Menurut saya ini adalah pembahasan untuk bab 5. Sampai ketemu di bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang hukum dalam ilmu fikih. Hukum sendiri adalah sistem terpenting dalam suatu rangkaian kekuasaan kelembagaan yang akan dipilih. Hukum sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadi, dan yang ketiga hukum takhiri. Yang hukum taklifi adalah hukum yang berisi perintah
larangan, dan juga pilihan kepada seorang mukallaf. Perintah Allah terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Sedangkan larangannya juga terbagi menjadi dua, yaitu makruh dan juga haram. Yang kedua adalah hukum wadi. Hukum wadi adalah ketentuan syariat dalam menentukan sesuatu, baik itu sebab, syarat, atau sebagainya, mani atau penghalang. Dengan demikian, hukum wadi itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama syarat, sebab, dan juga mani atau penghalang. Yang ketiga adalah hukum takhyiri. Hukum takhyiri ini adalah syari, yaitu Allah dan Rasul memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hukum yang terambil dari Nash dengan gaya redaksi ini dikatakan halal. Artinya, seorang mukallaf bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, biasanya disebut dengan mubah. Baiklah, sampai bertemu di bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 7 ini saya akan menjelaskan tentang dalil dan sumber ilmu fikih. Dalil sendiri adalah petunjuk yang dijadikan bukti untuk menetapkan suatu hukum Islam. Lalu sumber ilmu fikih terdapat 4. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas yang telah kita pelajari pada bab 5 sebelumnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena sastra dan juga penataan bahasanya sangat tinggi, sehingga itu menjadi bukti bahwa Al-Quran ini memang suatu wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sumber ilmu fikih yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perbuatan, perkataan, dan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Misalkan Nabi Muhammad mengatakan sesuatu tentang hukum Islam, misalkan dalam hal sholat atau hal selain itu merupakan hadis. Sumber ilmu fikih yang ketiga adalah ijma. Ijma ini merupakan suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dalam suatu peristiwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan sumber yang terakhir adalah Qiyas. Qiyas merupakan menyamakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak ada ketetapan hukumnya dengan suatu peristiwa yang memang sudah ada ketetapan hukumnya, karena ada persamaan ilat. Dengan begitu terdapat rukun dan juga syarat dalam sumber ilmu fikih yang terakhir ini, yaitu Qiyas. Yang pertama adalah yaitu sesuatu yang memang sudah ada sumber hukumnya baik secara Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, furu adalah suatu peristiwa yang sedang dicari hukumnya. Yang ketiga, hukum adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Nash. Dan yang terakhir, ilat adalah sifat yang terdapat dalam Selain rukun juga ada syarat dalam Qiyas ini. Yang pertama, dapat dicapai dengan indera. Sifatnya nyata, konkret dan tidak berubah, dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu penjelasan saya tentang sumber ilmu fikih untuk bab 7 ini. Selamat bertemu. Di bab 8 ini saya akan menjelaskan tentang mazhab di dalam ilmu fikih. Mazhab sendiri adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah farqah. Dan menurut para ulama dan para ahli agama Islam, yang dinamakan dengan mazhab ini adalah manhaj atau metode yang dibentuk melalui penelitian dan juga pemikiran. Orang yang menjalaninya menjadikannya pedoman yang jelas, batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dan dibangun di atas prinsip dan kaidah-kaidahnya. Berikut adalah penyampai mazhab dengan dasar pemikiran hukum yang berbeda. Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, dan yang terakhir Imam Ibnu Hanifah.
Itu saja penjelasan di bab 8 untuk mazhab-mazhab dalam ilmu fikih. Selamat bertemu di bab 9. Di bab 9 ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad, ittiba, tadlid, dan juga talfiq. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha orang yang telah berusaha bersungguh-sungguh dan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang yang memang sudah belajar mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis, dan dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia dalam pegangan hidup, untuk beribadah kepada Allah pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu ittiba. Ittiba adalah kembali kepada perkataan yang telah terbukti menjadi hujjah atau argumen sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama bahasa atau linguistik dalam beberapa hal dan telah menjadi suatu ketetapan. Yang ketiga adalah taklid, adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa tahu sumbernya atau alasannya. Dan yang terakhir adalah talfid, adalah mendatangkan suatu cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Itu saja penjelasan saya pada bab ke-9. Sampai jumpa di bab datang di bab 10, bab terakhir pada pembelajaran fikih, yaitu temanya adalah ilmu fikih, pertumbuhan dan perkembangannya. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bahwa fikih dan usul fikih ini sangat erat. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya. Usul fikih itu menurut bahasa adalah dasar. Jadi dasar dari ilmu fikih itu adalah usul fikih. Nah, orang yang pertama menciptakan usul fikih ini adalah Imam Syafi'i, yang dibantu oleh 3 ulama yang termasyhur, yaitu Abdul Hasan Muhammad bin Al-Bashari Asy-Syafi'i, yang kedua Abu Ali Abdul Malik bin Abdullah An-Naisaburi, dan yang terakhir Abu Hamid Al-Ghazali. Pertumbuhan fikih dibedakan menjadi 4 periode. Jika kepada sebelumnya saya menyatakan ada 2 periode, ternyata sebenarnya ada 4 periode. Yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua sahabat Nabi, yang ketiga pada masa tadwi, yang keempat taklid. Selain itu juga ada aliran dalam ilmu fikih di dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Itu terdapat 3 aliran. Yang pertama aliran mutakalimin, yang kedua aliran fuqaha, dan yang ketiga adalah aliran gabungan. Alhamdulillah, dari bab 1 hingga 10 sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.